샬롯에는 여기 팔뚝이랑 아까 이 팔뚝에 Suli adalah aktris Korea yang pintar nyanyi, pintar nari, tetapi dia menjadi bahan perlakuan buruk dan bahan ejekan bagi para netizen. Ada satu acara di mana salah satu netizen itu bilang, Suli kayaknya kamu perlu menghilangkan lemak tuh di bagian lengan dan di bagian kakinya atau di bagian betisnya. Padahal lengan dan betis itu biasa aja. Mungkin karena nggak sanggup menahan ejekan para netizennya tersebut, dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Cara yang paling tragis ya. Karena kejadian Suli itu sangat menghebohkan Korea, makanya masalah Suli atau kejadian Suli akan menjadi legenda bagi seluruh orang Korea. Kok bisa menjadi legenda? Ya ada berapa masalah yang timbul dari akibat kejadian Suli tersebut. Sebuah kebencian tanpa alasan yang diajukan atau dilakukan oleh para netizen kepada Suli. Jadi semua acara dan berita selalu menampilkan berita tentang kematian Suli, karena itu benar-benar mengejutkan banyak orang di Korea, karena artis tersebut yaitu penyanyi Suli telah meninggalkan kita pada usia yang sangat muda, yaitu sekitar 25 tahun. Ini adalah awal mula karirnya Suli. Jadi Suli itu pertama kali masuk ke agensi SMM Entertainment. Suli berhasil melakukan debut pertamanya bersama grup F atau X. Dia langsung menonjolkan kecantikannya karena Suli itu mempunyai tinggi badan dan seimbanglah dengan berat badannya itu. Tetapi kok bisa ya menjadi pusat kritikan bagi para netizennya. Jadi si Suli itu dijadikan bahan olokan atau bahan ejekan. Mereka memanggilnya gendut, pemalas, dan cewek gampangan, atau yang sering kita dengar ya di Indonesia ngomong cewek murahan. Setelah dia mendapatkan pacar yang berusia 14 tahun lebih tua daripadanya, ejekan atau gosip tentang dirinya makin lama makin parah, dan bagi aku itu netizennya udah terlalu parah ya. Awalnya si ejekan-ejekan itu menjadi dia aktris yang paling kontroversial, tetapi makin lama makin parah dengan gosipnya yang begitu parah dan ejekan para netizen yang makin parah. Dia akhirnya menjadi figur atau artis atau penyanyi K-pop yang paling depresi. Suli itu mempunyai pacar yang nama Choja. Mereka berdua adalah orang Korea Selatan dan tinggal di Korea Selatan. Dan walaupun banyak gosip mendera atau ejekan yang berlanjut gitu ya, si Suli itu tetap aja melanjutkan hubungannya dengan Choja. Bukan makin baik ya gosipnya atau ejekannya itu menghilang, enggak, makin lama makin parah. Ya kasihan juga sih Suli berada di tengah-tengah badai dengan ditimpa begitu banyak masalah, gosip, ejekan yang begitu parah. Rupanya bukan hanya ejekan atau gosip saja, tetapi malah sampai mengancam hidupnya dia. Jadi ada seseorang yang mengancam hidupnya tuh lewat media sosialnya dia. Benar-benar netizen ini parah banget ya. Akibat masalah-masalah tersebut dan ejekan serta ancaman dari netizen tersebut, akhirnya si Suli itu kehilangan pekerjaannya akibat masalah yang bertubi-tubi. Ya akibat itu semua ya si Suli itu menjadi putus asa, menderita dan tidak bahagia. Akhirnya dia membawa citranya atau karakternya itu dari yang lembut menjadi orang yang lebih berani. Dulu si Suli itu adalah orang yang lembut, berpakaian rapi dan tidak senonoh lah, pokoknya pakaiannya nggak gitu seksi lah. Tetapi akhirnya dia berani berpenampilan terbuka dan bukan menjadi dirinya yang dulu, tapi menjadi orang yang seperti mereka katakan, cewek murahan, berpakaian seksi, biar yang
ngatain itu puas kali ya. Akhirnya si Suli ini memajang foto-foto dia seksi di media sosialnya serta gambar-gambar dengan krim cukur di mulutnya. Jadi dia segera mendapat julukan atau perkataan dari netizen itu dia adalah wanita jalang. Jadi wanita jalang ini nggak boleh dikatakan ya, ini sangat menyakitkan, kata-kata yang tidak boleh ditiru. Setelah itu para netizen menimpal balik lagi, waduh, ini si Suli udah nggak perawan lagi kali ya, nggak bisa menjaga kehormatannya. Lalu si Suli berani bermain di film Panas ya, dan melakukan adegan panas di film Real pada tahun 2017 dan membuat para netizen makin parah juga nih komentarnya. Dia melakukan adegan panas itu dengan salah satu aktor di Korea, yaitu yang bernama Kim So Hyun. Akhirnya si Suli kembali lagi ke panggung, yaitu sebagai penyanyi, dan dia mengeluarkan lagu yaitu berjudul Goblin pada tahun 2019. Terus ada seseorang yang mengirim atau menyebarkan semua foto-foto hubungan intim si Suli ini dengan seseorang. Sebenarnya ini di fotonya itu persis kayak Suli, tapi ini kayaknya bukan Suli kalau saya lihat ya. Mereka bilang itu punya Suli, foto-foto itu aku punya Suli, jadi benar-benar kejam sih orang ini yang menyebarkannya. Setelah foto itu beredar, makin lama si netizen itu semuanya makin benci sama Suli, dan dia menerima berbagai macam hujatan dan ejekan dari para netizen. Akhirnya semuanya hancur, karirnya hancur, kehidupannya hancur. Si Suli itu menjadi depresi, menderita, dan masa sendirian. Akhirnya Suli melakukan siaran di salah satu media sosialnya atau live lah. Kayak dia berbicara kepada para penggemarnya. Dia bilang minta maaf, tolong jangan menghina saya terus, jangan menghujat saya, jangan mengusik hidup saya, tolong berhentilah. Dan Suli itu sempat menanyakan, kenapa sih kalian bisa jahat sama aku? Kenapa sih kalian bisa berkomentar yang begitu buruk tentang aku? Emangnya saya ada salah apa gitu? Dia lalu meminta kepada para netizen dan para reporter untuk bersikap baik dan berhenti mencari masalah dengan dia. Tapi ya baik lagi ya ke masing-masing netizen. Akhirnya netizen tersebut dan reporter tersebut tidak mendengarkan permohonan si Suli. Akhirnya pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2019, hari Senin, si Suli itu dikabarkan meninggal. Dia ditemukan oleh asistennya sendiri, dan asistennya sendiri melihat dia terkapar karena dia melakukan bunuh diri. Suli pikir kalau dia bunuh diri, dia bisa mengakhiri semua penderitaan yang dia rasakan. Akhirnya pemerintah Korea bertindak dengan membuat undang-undang Suli, di mana undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh Suli. Kalau di Indonesia lebih terkenal dengan namanya Undang-Undang ITE ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan nih ngomong di media sosial. Ketika mereka sudah merekam atau mendapatkan bukti kamu berkomentar jahat, kamu akan ditangkap. Dan buktinya tuh jelas di media sosial, karena rekam jejak di media sosial itu sangat kencang ya. Walaupun undang-undang itu tidak bisa menyelamatkan Suli, tetapi undang-undang tersebut bisa membuat para netizen itu tidak berkomentar sembarangan dan tidak ada korban lagi seperti kejadian Suli.
Suli diperlakukan seperti itu sebenarnya tidak pantas ya. Dia tidak harus mendapatkan ejekan karena netizen ini benar-benar parah sampai merendahkan martabatnya. Sebenarnya Suli itu tidak pantas mendapat perlakuan dan ejekan seperti itu, dan kalau bisa ya berkomentar yang positif ya. Ya, semoga dengan kejadiannya Suli itu membuat para netizen itu belajar bagaimana berkomentar dengan positif. Karena ya saya percaya dengan karma ya, ketika kamu berkomentar jelek tentang orang, nanti juga suatu saat kamu juga akan dijelek-jelekin orang lain. Dan ingat, mulutmu adalah harimaumu. Kata-katamu juga bisa membunuh orang, seperti kejadian Suli ini ya. Kata-kata ejekan, komentar yang jelek itu ya membunuh Suli akhirnya. Kalau bisa ya berkomentar yang positif yang membuat orang lain terinspirasi untuk menjadi lebih baik, ketika kehidupan manusia kita ini menjadi harmonis dan tentram dan bahagia dan indah, dan kita berkecukupan segalanya, sandang, pangan, papan, ya berasa seperti surga sih. Ini tergantung kita bersama ya. Jangan pernah bunuh diri karena tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Nanti kamu akan mendapatkan kehidupan yang tidak lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Ya, semoga kita tidak menjadi juara nomor 1 ya untuk komentar negatifnya atau netizen yang suka berkomentar negatif di dunia. Dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi kalian. Jika kalian suka, share, subscribe, and like. Jangan lupa komentar positifnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.